Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Febriana, mahasiswa dengan nomor NIM 87772375, mahasiswa program studi pendidikan guru sekolah dasar. Pada video presentasi kali ini, saya akan membahas materi mata kuliah filsafat ilmu dengan topik peran filsafat ilmu dalam memperkuat ilmu pendidikan. Baik, langsung saja ke poin-poinnya. Poin yang pertama yaitu bagaimana filsafat ilmu mengamati dan memperkuat eksistensi keilmiahan serta nilai-nilai dalam ilmu pendidikan. Nah, filsafat ilmu memainkan peran krusial terhadap ilmu pendidikan dengan memberikan landasan filosofis yang kokoh, mencakup ontologi atau hakikat pendidikan, epistemologi bagaimana pendidikan diketahui, dan aksiologi nilai serta tujuan pendidikan. Ia memperkuat eksistensi ilmu pendidikan melalui pertanyaan mendasar seperti apa hakikat pendidikan, apakah pendidikan sekedar transfer pengetahuan atau proses pembentukan manusia secara utuh meliputi aspek kognitif, afektif, psikomotorik, moral, dan spiritual. Dengan jawaban filosofis ini, ilmu pendidikan tidak hanya menjadi teknik mengajar, melainkan cabang pengetahuan yang jelas objeknya, yaitu proses dan hasil perubahan manusia dalam konteks sosial budaya. Selain itu, filsafat ilmu memperkuat keilmiahan ilmu pendidikan dengan menegaskan bahwa pendidikan dapat menjadi ilmu ketika memenuhi ciri khas ilmu, memiliki objek yang jelas, metode sistematis, dan sistematisasi pengetahuan. Seperti dalam modul filsafat ilmu, membantu menguji apakah metode pembelajaran, penelitian tindakan kelas, dan pengembangan kurikulum benar-benar berpijak pada data, logika, dan refleksi rasional, bukan sekedar kebiasaan atau aturan turun-temurun. Akhirnya, filsafat ilmu menegaskan bahwa nilai-nilai seperti kemanusiaan, keadilan, dan karakter bukan pelengkap belaka, melainkan bagian integral dari keilmiahan pendidikan. Poin kedua yaitu bagaimana pendidikan yang bermakna dan bernilai turut memperkuat perkembangan filsafat ilmu. Pendidikan yang bermakna dan bernilai justru memperkuat perkembangan filsafat ilmu, karena lapangan pendidikan menjadi laboratorium nyata untuk menguji ulang asumsi filsafat ilmu tentang manusia, pengetahuan, dan nilai. Pengalaman konkret di kelas yaitu seperti perbedaan siswa, budaya, dan teknologi memperkaya ontologi serta epistemologi pendidikan. Pendidikan yang menekankan karakter, keadilan, dan keberlanjutan juga memaksa filsafat ilmu untuk terus mengembangkan kerangka aksiologi yang relevan. Pada akhirnya, terdapat hubungan timbal balik yaitu filsafat ilmu menguatkan landasan ilmu pendidikan. Sekaligus pendidikan bermakna memperkaya filsafat ilmu itu sendiri. Nah, poin yang ketiga yaitu mengapa filsafat ilmu dapat disebut sebagai pisau analisis, yaitu ontologi, epistemologi, aksiologi dalam membedah persoalan-persoalan pendidikan. Nah, filsafat ilmu berfungsi sebagai pisau analisis yang tajam dalam pendidikan melalui tiga bilah utama, yaitu ontologi atau hakikat masalah, epistemologi sumber dan cara mengetahui, serta aksiologi nilai dan tujuan. Misalnya dalam ontologi, filsafat ilmu membedah persoalan bullying bukan hanya sebagai perilaku individu, melainkan masalah relasi sosial dan hakikat manusia. Dari sudut epistemologi, ia mengkritisi metode penelitian di kelas. Apakah benar-benar mengukur pemahaman atau sekedar hafalan? Sementara itu, aksiologi digunakan untuk menilai kebijakan atau kurikulum dari perspektif keadilan, kepatutan, dan nilai kemanusiaan. Yang terakhir, yang poin keempat yaitu contoh konkret penerapan filsafat ilmu dalam praktik pendidikan, misalnya dalam kebijakan, kurikulum, atau proses pembelajaran. Nah, penerapan filsafat ilmu terlihat nyata dalam praktik pendidikan. Dalam kebijakan pendidikan, kebijakan inklusi disabilitas didasarkan pada refleksi ontologis atau hak setiap anak, epistemologis atau data kebutuhan dan efektivitas, serta aksiologis keadilan.
Nah, dalam kurikulum seperti kurikulum Merdeka, penekanan diberikan pada pemahaman mendalam atau disebut dengan epistemologi dan nilai karakter, bukan hanya banyak materi. Nah, di proses pembelajaran kelas PGSD, ontologi diterapkan dengan menghubungkan materi ke kehidupan nyata siswa, seperti matematika dalam jual beli. Nah, epistemologi melalui pemilihan metode sesuai cara belajar siswa, seperti diskusi, proyek, atau eksperimen. Serta aksiologi dengan menanamkan nilai kerjasama, kejujuran, dan rasa ingin tahu dalam penilaian dan interaksi. Nah, demikian presentasi mengenai peran filsafat ilmu dalam memperkuat ilmu pendidikan. Dari pembahasan yang telah disampaikan, dapat kita pahami bahwa filsafat ilmu bukan sekedar teori, melainkan cara berpikir reflektif yang dapat ditetapkan dalam kebijakan, kurikulum, dan proses pembelajaran. Sebagai calon guru PGSD, kita perlu membiasakan diri memakai pola berpikir 3 pisau, yaitu ontologi, epistemologi, dan aksiologi ketika merancang pembelajaran. Sebagai calon guru SD, membiasakan pola berpikir filsafat ilmu yaitu ontologi, epistemologi, dan aksiologi akan membuat pembelajaran tidak hanya efisien, tapi juga bermakna dan bernilai secara kemanusiaan. Nah, demikian presentasi dari saya. Semoga materi yang saya sampaikan dapat menambah wawasan dan memberikan manfaat bagi kita semua. Apabila terdapat kekurangan dalam penyampaian, saya mohon maaf. Saya Febriana mengucapkan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.